Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Untuk yang baru pertama kali ketemu di tahun ini, senang bisa bersama saudara di tahun yang baru ini, di tahun yang baik ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya optimis 2022 pasti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan saya berharap saudara-saudara juga memiliki hidup pemikiran yang optimis. Biarlah masalah-masalah yang di tahun lalu saudara sudah tinggalin, dan kalau belum selesai, yakinlah, percayalah, di tahun ini pasti Tuhan selesaikan bagi saudara. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya akan ulangi kembali atau teruskan apa yang saya katakan, bahwa saya optimis kalau kita menabur banyak di 2022, kita akan menuai banyak. Jangan pernah, minggu lalu saya katakan, jangan pernah membuat tanganmu berhenti, karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang buat berhasil, atau dua-dua sama baik. Dan pemazmur juga mengatakan, orang yang berjalan maju sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Saudara, saya harus meyakinkan saudara, bahwa 2022 itu tergantung pada kita. Kalau kita bekerja keras, kalau kita hidup benar di mata Tuhan, percayalah ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini masih dalam hubungan menabur dengan air mata. Kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa ya temanya tahun ini harus menabur dengan air mata? Air mata di sini adalah istilah saya bagi keberanian untuk tetap melakukan yang benar, sekalipun konsekuensinya itu nggak baik bagi saudara. Sekalipun konsekuensinya saudara akan diejek orang barangkali. Sekalipun konsekuensi dari menabur itu saudara akan dibully barangkali, atau dipersalahkan orang, sehingga saudara menjadi ragu-ragu dengan itu. Tapi saya ingin saudara optimis. Sekalipun orang menganggap saudara melakukan hal yang salah, tapi selama engkau merasa itu benar, berjalanlah maju terus. Amin, saudara. Minggu lalu saya katakan nggak perlu melihat musim. Banyak orang lakukan apa nggak perlu ikut-ikutan, karena Tuhan selalu memberikan hal yang sangat khusus bagi anak-anaknya. Bahkan yang orang tidak berani menabur di tempat itu, kalau saudara yakin itu Tuhan suruh menabur, naburlah di tempat itu. Walaupun orang katakan itu bukan tanah yang subur. Oleh karena itu hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara, salah satu tantangan dalam menabur adalah benih dirampas si jahat. Saudara mungkin berpikir kemana arahnya khotbah hari ini. Yuk kita sama-sama coba lihat. Ada satu perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 13. Ini sangat terkenal, perumpamaan tentang perumpamaan penabur. Nah sekarang kita masuk ke perumpamaan ini. Di dalam ayat 13 dan pasal 13 ayat 3 dan 4 dalam Matius pasal 13. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tentu kita semua paham dengan ini. Jadi orang menabur, mungkin saudara katakan, kok nabur di pinggir jalan? Iya, sepertinya orang ini sedang buat eksperimen ya. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Akhirnya benih itu belum sempat tumbuh, sudah dimakan oleh burung sampai habis. Datanglah burung dan memakan sampai habis. Nah saudara, apa artinya ini? Di dalam ayat 18-19 Yesus memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud tentang hal yang tadi itu. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Sekali lagi, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas. Dari sini saya ambil tema khotbah ini, dirampas oleh si jahat. Benih itu dirampas oleh si jahat. Saudara bayangkan, saudara menabur, belum tumbuh, benih itu diambil. Bukan setelah bertumbuh dan masih belum tumbuh, benih itu diambil. Saya coba umpamakan ini saudara investasi,
tetapi belum sampai kepada orangnya, dana itu hilang, kira-kira gitulah. Saudara coba tanam modal, tetapi modal saudara nggak sampai pada tujuan. Tentu ini menyakitkan, saudara. Tapi mari kita coba belajar. Mengapa Alkitab menganalogikan menabur ini dengan firman Allah? Saya sangat percaya Tuhan ingin mengatakan begini, bahwa kita manusia, sama seperti minggu lalu saya katakan, kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan Allah dalam dunia kita. Kita nggak pernah paham. Sama seperti orang menabur, saudara, kita nggak pernah paham bagaimana proses benih itu bertumbuh. Nggak pernah tahu. Itu misteri dari Tuhan. Karena itu saudara juga harus pahami, hidup ini juga banyak misteri di hidup ini. Karena itulah, karena ini misteri, Tuhan berikan perumpamaan tentang menabur. Saudara-saudara, mari kita coba belajar. Apa yang dikatakan Tuhan? Kenapa dianalogikan firman Allah di sini tentang masalah benih menabur? Kenapa? Saya coba buat ringkas ayat ini kira-kira seperti ini. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas benih yang ditaburkan itu. Tidak mengerti di sini apa? Mendengar firman tapi tidak mengerti. Saudara, saya perlu katakan begini, kami di sekolah teologi, sekolah pendeta diajar bagaimana mengkomunikasikan firman Allah itu secara benar. Sehingga ada dua yang kami belajar di sana. Yang pertama, bagaimana mempelajari firman Allah dengan ilmu penafsiran, hermeneutika namanya. Tapi setelah itu, bagaimana menyampaikan firman Allah itu yang disebut dengan homiletika. Itu kami belajar, berapa semester kami belajar itu, saudara. Kenapa? Karena memang ingin memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Tapi yang kedua, ingin memastikan juga bahwa apa yang kami sampaikan itu sampai kepada pendengar dalam sebuah komunikasi. Itu namanya khotbah, saudara. Jadi khotbah itu dua sisi itu. Bagaimana persiapan, mempersiapkan bahan khotbah itu. Yang kedua, bagaimana menyampaikan bahan khotbah itu. Tujuannya cuma satu, supaya jemaat mengerti. Jadi bukan hal yang mudah, saudara. Saya sebagai pendeta, saya berusaha, saya terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Supaya firman yang diminta Tuhan disampaikan, itu saudara mengerti. Kenapa kita misalkan harus buat PowerPoint seperti ini? Kadang-kadang saya buat dalam bentuk gambar. Kenapa saya harus menjelaskan dalam bentuk penjelasan-penjelasan? Kadang-kadang melihat bahasa aslinya apa sih, dan memberikan contoh-contoh. Tujuan cuma satu, supaya saudara mengerti. Itu maunya Tuhan. Yesus pun melakukan hal yang sama, saudara. Yesus waktu mengajar pakai perumpamaan, betul? Tujuan cuma satu, supaya orang mengerti. Tuhan ingin firman-Nya dimengerti. Tuhan ingin firman-Nya dimengerti. Dan itu tugas kami untuk melakukan itu dari sisi kami. Tapi saudara, yang tidak kalah penting adalah dari sisi saudara sebagai jemaat. Saudara mau nggak mengerti? Satu contoh misalnya, bagaimana saudara bisa mengerti? Kalau sementara misalkan saya khotbah atau pengkhotbah di sini, saudara main handphone dengan yang lain dibicarakan. Bagaimana saudara bisa mengerti? Atau barangkali pikiran saudara nggak ada di sini. Bagaimana Anda bisa mengerti? Jadi kegagalan kita sebenarnya ada pada diri kita seringkali. Karena nggak mengerti. Berapa banyak khotbah yang saudara dengar? Berapa banyak engkau mengerti? Nah, iblis akan berusaha supaya saudara nggak mengerti. Membuat engkau tidak mengerti. Itu tujuan iblis. Karena kalau sampai kita mengerti firman Allah, itu bahaya bagi dia. Dia tidak akan punya ruang dalam hidup kita. Saudara tahu tujuan iblis adalah membuat kita kacau. Membuat bisnis saudara itu berantakan. Membuat rumah tangga saudara berantakan. Itu tujuan iblis. Dia tahu firman Allah itu akan memperbaiki hal-hal seperti itu. Dan dia akan buat saudara nggak akan mengerti. Jadi saya nggak kaget saudara kalau mengatakan, kok saya dengar khotbah kok saya pusing ya. Ya iyalah. Karena memang iblis sedang menguasai pikiran saudara. Dan dia berusaha saudara nggak mengerti. Makanya hati-hati saudara. Dia buat nggak mengerti. Iblis akan berjuang supaya kita nggak mengerti. Tolong diwaspadai.
Jadi benih itu belum tumbuh, dirampas oleh iblis. Belum sempat bertumbuh dalam pikiran kita. Firman itu belum sempat mengubah pikiran-pikiran yang gagal di pikiran kita. Udah diambil oleh iblis. Belum sempat mengoreksi hal-hal yang negatif di pikiran kita. Diambil oleh iblis. Sehingga kita pulang tetap dengan pikiran negatif. Bisa ditangkap saudara? Ini tujuannya merampas. Si jahat merampas. Si jahat ini adalah istilah untuk iblis dalam Alkitab. Si jahat. Sambil satu contoh, ini saya ulang-ulang gak apa-apa, supaya saudara semakin paham. Lihat ketika Hawa di Taman Eden, iblis datang dengan menyuntik suatu pada pikiran dia. Yang tadinya sudah dengar firman Allah yang mengatakan apa? Hei, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, hanya satu yang gak boleh, betul? Yaitu pohon pengetahuan yang badan jahat. Tapi ini dia putar, Tuhan bilang apa sama kalian? Semua gak boleh dimakan kan? Nah coba lihat, jadi putar. Kata boleh dimakan ditambah kata tidak boleh. Hanya satu kata tidak, tapi sudah mengubah arti. Awalnya Hawa masih waras. Oh enggak, bukan gitu. Tuhan katakan semua boleh, satu yang enggak boleh. Tetapi saudara tahu, itu baru pancing kecil dari iblis. Hanya untuk meragukan, membuat Hawa ragu. Atau membuat Hawa berpikir terbalik dari perintah Allah. Iblis bisik, kamu tahu enggak kenapa Tuhan bilang begitu? Karena kalau kamu makan, kamu jadi seperti dia. Itu yang Tuhan gak mau. Tuhan gak mau disaingi loh. Makanya dia larang kamu. Saudara, lihat ini, egonya mulai, yang benar. Yang benar. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Pengertian dia dirubah. Menjadi tidak mengerti. Yang tadinya mengerti, dibuat tidak mengerti. Hati-hati. Kadang-kadang kita dengar firman Allah. Iblis suntik satu di pikiran kita yang meragukan kita. Kamu tahu nggak kenapa pendeta ngomong begitu? Halo? Kamu tahu nggak? Makanya hati-hati kamu. Kamu kan punya akal, gunakan dong akal. Supaya tidak mengerti. Supaya tidak mengerti. Saudara harus mulai ambil satu sikap di hidup saudara. Apapun itu kalau kata Tuhan, saya harus setuju. Amin. Kenapa iblis punya kepentingan membuat kita nggak mengerti? Sehingga dia rampas benih itu. Saya coba gambarkan melalui gambar ini. Saudara tahu, setiap kita itu memerlukan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan sama dengan saya tahu apa yang harus saya lakukan dan mengapa. Itu namanya pengetahuan. Atau bisa juga dikatakan inilah namanya pengertian. Jadi saya tahu apa itu, mengapa harus kulakukan, dan apa untungnya bagi saya. Itu namanya pengetahuan. Kalau kita sudah bisa jawab ini apa yang harus lakukan, mengapa, pasti kita hanya mengatakan ini sebuah kebenaran. Dan kita berani pegang itu dan taruh di pikiran kita. Betul? Tapi kalau kita belum bisa memastikan apa harus lakukan dan mengapa, belum bisa kita jawab mengapanya ini, pasti kita belum menjadikan sebuah kebenaran dalam pikiran kita. Berapa banyak firman Tuhan yang masih engkau ragukan karena engkau masih belum terjawab kata mengapa tadi. Mengapa? Itu persoalan kita. Sebelum terjawab mengapa itu, saudara sekali lagi tidak akan mau mengambil itu sebagai sebuah prinsip dalam hidup saudara. Tetapi kalau sudah terjawab ini, maka saudara akan belajar hal yang kedua, bagaimana cara melakukannya. Bagaimana caranya? Kalau sudah setuju, bagaimana cara melakukannya? Setelah saudara tahu caranya, masih diperlukan yang ketiga adalah saya mau melakukannya, ingin melakukannya. Setelah saudara melakukannya dan akhirnya menjadi berulang-ulang, itulah namanya kebiasaan. Kita kembali kepada yang tadi saudara. Iblis dia coba ragukan saudara di sini. Ketika saudara dengar firman Allah, saudara mulai mengerti. Apalagi saudara mulai ingin meyakini mengapa aku supaya aku diberkati. Dia mulai hambat di sini. Dia ambil itu firman. Dia ambil sebelum saudara meneruskan.
meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Bisa dipahami saudara? Karena apa? Kalau pikiran saudara berubah, pastilah kebiasaan berubah. Nah ini yang iblis gak mau terjadi di hidup kita. Dia ingin kita tetap pada kebiasaan yang lama, supaya dia tetap punya teman. Tolong disadari saudara. Saudara baca Alkitab, firman Allah itu ingin mengubah pikiran kita. Karena pikiran kita kan bersumber dari keterbatasan. Sementara pikiran Allah dari ketidakterbatasan. Saya kembali pada yang tadi. Coba lihat. Iblis sengaja menyuntik Hawa, kau tahu nggak? Sebab kalau kau makan, kau jadi seperti Allah. Dia masuk kepada keterbatasannya, dibawa kepada level lebih tinggi. Tanpa dia sadari, mulai melawan Allah. Saudara lihat, iblis tahu kelemahan kita. Makanya dia buat kita nggak mengerti. Dia rampas itu firman Allah. Hati-hati. Berapa banyak sekali saudara ke gereja tapi pulang tanpa pengertian. Dan itu yang iblis mau. Karena itu mulai hari ini saudara harus punya prinsip. Saya tidak mau pulang tanpa pengertian. Saya nggak mau pulang tanpa pengertian. Saya tidak keberatan dan berapa kali juga terjadi. Beberapa jemaat juga hubungi saya, Pak, saya khotbah tadi agak kurang paham. Boleh jelaskan ulang sama saya? Saya jelasin kok. Saudara nggak usah ragu dengan itu. Itu tugas saya, itu tanggung jawab saya. Karena memang tujuan Tuhan, firman disampaikan untuk dimengerti. Saudara tahu, orang boleh mempertanyakan, kenapa sih Alkitab kita boleh terjemahkan? Ya karena tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita mengerti. Enggak ada yang lain, supaya mengerti. Tuhan jadi manusia juga supaya kita mengerti kok kalau Tuhan itu ada. Betul? Para nabi juga pakai bahasa yang dipahami manusia kok. Supaya kita mengerti. Sebab Tuhan tahu, kalau kita mengerti pikiran Tuhan, ini yang memberkati kita, ini yang mengubah hidup kita. Ini yang mengubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Jadi saudara kalau punya kebiasaan gagal, berarti harus dirubah dari pengertian dulu. Jadi mengubah seseorang saudara mulai dari pengetahuannya. Capek kita mengubah karakter orang, kalau tidak mulai dari pengetahuan. Saya dulu 96 ya, saya pertama ke Amerika itu dalam satu pelayanan 2 bulan lebih mutar-mutar Amerika dengan tim. Satu ketika saya nginap di satu rumah. Sore hari tiba-tiba yang punya rumah saya lihat diambil rice cooker, kemudian ditaruh beras dalamnya. Setelah itu dia ambil sayur, dia cincang-cincang, masukin bersama dengan beras ke rice cooker. Kemudian dia ambil daging lagi, dia cincang, masukin lagi rice cooker. Terus saya waktu lihat itu, saya dekati dia, saya katakan, kamu ngapain? Dia bilang masak nasi untuk siapa? Untuk apa? Ya untuk kamu lah, kamu kan orang Indonesia, katanya 3 kali sehari wajib makan nasi. Terus saya bilang, loh kami masak nasi nggak begini caranya, terus gimana? Saya bilang ini rice cooker yang kami tahu, ini hanya untuk masak nasi. Terus dia bilang, jadi kamu makan cuma nasi aja, nggak pakai apa-apa? Gimana caranya? Enggak. Saya bilang, ini sayur dimasak tersendiri. Pakai namanya kuali. Ini daging dimasak tersendiri. Dia bingung. Capek kali kalian masak hanya untuk makan aja. Capek sekali. Karena apa? Dia pemikirannya seperti buat pizza, betul nggak? Diobok-obok semua jadi satu. Masukin di oven, dia mandi, keluar mandi, udah selesai, tinggal makan, pergi. Dia nggak paham. Kalau dapur kita ada kuali berbagai ukuran. Dia nggak paham. Ada panci berbagai ukuran. Halo? Dia nggak paham. Dia katakan, dia nggak bisa nangkap saudara. Kita masak berapa lama ibu-ibu hanya untuk makan? Berapa lama ibu masak? 1 jam, 2 jam? Makan berapa lama? Nggak imbang ya. Mereka nggak lebih lama, masak sama makannya sama lamanya.
Bagi mereka nggak paham. Karena apa? Mereka belum bisa nangkap. Karena itu bukan kebiasaan mereka. Tapi saudara tahu bule-bule yang di Indonesia juga ikut kita sekarang. Kenapa? Setelah berubah pengetahuannya, maka dia boleh belajar bagaimana caranya. Setelah itu dia ingin melakukannya. Ketika diulang-ulang menjadi kebiasaan. Saudara jadi nggak mudah mengubah pikiran, mengubah mindset itu nggak mudah. Mengubah paradigma itu nggak mudah. Nah ini yang iblis nggak mau kalau kita mengubah kebiasaan kita. Dari yang negatif menjadi yang positif. Dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Iblis nggak mau. Maka dia rebut itu benih. Iblis nggak mau saudara berhasil dalam hidup. Dia rebut itu benih. Supaya nggak sempat bertumbuh. Bisa ditangkap saudara? Mari kita lihat bagaimana pola kerja iblis yang disebut dengan si jahat tadi. Kebiasaan, prinsip, dan perilaku yang kita hayati, hanya kita nikmati. Ini kebiasaan saya. Nah saudara-saudara, 1 Yohanes 5:8 ini tentang si jahat kita coba belajar sekarang. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kembali digunakan kata si jahat di sini, tidak menjamahnya. Jadi caranya kita melindungi benih itu adalah, yang pertama harus saudara pahami, lahir dari Allah. Berulang kali saya sampaikan sama kita harus lahir baru. Dengan lahir baru, itu sama dengan kita menghadirkan Tuhan di hidup kita. Waktu saya sekolah minggu saudara, dulu guru sekolah minggu menjelaskan tentang hati itu namanya hati si adik. Saya nggak tahu ada nggak di sini orang-orang masa lalu. Jadi ada dulu poster gede gini ya. Di dalamnya ada gambar anak kecil, tapi hatinya buat gede banget gini. Nah dalam hati ini, di gambar dikatakan begini, guru sederhana ngajar. Kalau di hati kita ada Tuhan, maka iblis nggak bisa masuk. Makanya karena Tuhan hidup kita damai, sukacita, berbuat yang baik. Karena Tuhan gak izinkan hal yang buruk masuk dalam hati kita. Tetapi dia gambarkan, kalau iblis yang menguasai hati kita, hal yang baik gak dia kasih masuk. Makanya yang buruk-buruk ada di hati kita. Membenci orang, berkelahi, marah-marah. Nah ini, karena hati kita memang bukan sisi jahat. Dan dia akan berjuang supaya tidak ada hal yang baik masuk ke dalam hati kita. Sederhana. Itu maunya si jahat. Ketika hati kita masih dikuasai si jahat, dengar firman yang baik, dia akan buang itu firman, dia akan tolak. Karena apa? Dia nggak mau hidup kita berubah. Dia ingin kita tetap jadi orang gagal, jadi orang yang pesimis, jadi orang yang murung, jadi orang yang pemarah. Dia mau tetap seperti itu, supaya kita tetap memberi ruang bagi dia di hati kita. Saudara-saudara, ini yang buat kita gagal. Karena itu saudara, dikatakan di sini, lahirlah dari Allah. Supaya apa? Si jahat tidak dapat menjamah kita. Jadi apapun yang masuk ke hati kita itu nyambung. Kalau Allah ada di hati kita, dengar firman Allah itu nyambung, langsung disambut saudara. Amin. Nah, kemudian di pasal 3:12 1 Yohanes mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara tahu, bagi orang jahat, yang benar itu adalah jahat. Bagi orang jahat. Habil kan benar. Tapi kok Kain marah? Karena dia jahat. Sekali lagi, bagi orang jahat, orang benar itu kejahatan. Bagi orang jahat, kebenar itu kejahatan. Jadi kalau saudara sebagai orang benar dimusuhi orang, berarti orang itu orang jahat. Simpel aja. Saya nunjuknya ke sana loh, nggak ke orangnya. Amin saudara. Jadi nggak usah takut. Coba kan nggak masuk akal. Ini Kain punya adik cuma satu. Hanya kena kalah bersaing. Dia bawa persembahan pada Tuhan, ditolak. Adiknya diterima. Loh, adiknya yang disingkirin. Aduh, punya adik satu-satunya. Harusnya dia tanya dong, Dek,
Kok bisa sih kamu diterima, kok aku enggak? Kenapa sih? Harusnya kan begitu. Bukan singkirin. Saudara-saudara, karena apa? Kembali. Bukan seperti yang berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini sebabnya si jahat nggak suka hal yang benar. Bisa ditangkap saudara? Ketika saudara dengar firman Allah yang benar, maka dia ambil karena dia nggak suka saudara dapat yang benar. Hati-hati waktu dengar firman Allah. Ya setengah jam aja dengar firman Allah, fokuslah saudara. Fokuslah. Supaya saudara tahu, oh ada ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Kalau belum sesuai dengan pikiran, saudara harus katakan, berarti saya dapat ide baru hari ini. Saudara-saudara, salah satu yang kita inginkan terjadi adalah ketika saudara datang ibadah, saudara dapat inspirasi baru dari Tuhan. Mungkin saya ngobrol setengah jam, bisa saya cuma satu kalimat itu udah membuat saudara mendapat inspirasi, satu kalimat dari saya. Bahkan ada orang mengatakan, saya waktu dengar khotbah sih biasa-biasa aja. Tapi waktu lagu penutup itu, waduh Roh Kudus menyentuh hati saya. Nah itu pun bisa terjadi saudara. Amin. Atau saudara mengatakan, saya baru lagu pertama di gereja, rasanya saya sudah diberikan inspirasi oleh Tuhan. Itu semua kerja Tuhan. Itu cara Tuhan. Tapi itu semua hanya terjadi ketika kita sudah ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi koneksinya langsung, sinyalnya langsung kena saudara. Karena apa? Wifi kita sudah kita aktifin. Kira-kira begitulah saudara yang punya handphone. Begitu datang ke gereja, wah sinyalnya kuat banget, langsung sip nyambung. Saudara-saudara, ini yang kita inginkan. Kita harus tetap menyadari bahwa saya manusia terbatas. Saya punya perasaan terbatas, saya punya pikiran terbatas, saya perlu pikiran Tuhan bagi saya. Nah, kemudian saudara lihat, Paulus katakan begini, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat lagi. Panah api si jahat. Jadi kita punya iman, artinya begini, ketika saudara dengar firman Allah, nggak ngerti, pakai iman lah. Kalau belum diterima dengan akal pakai iman. Iman itu bisa membuat saudara mengatakan, ya saya percaya, ini dari Tuhan. Satu contoh paling gampang bagi saya, kita baru saja Natal. Ketika Maria mendengarkan malaikat mengatakan, engkau akan punya anak. Saya kan belum punya suami, saya belum mengenal laki-laki. Tapi malaikat katakan, iya Roh Kudus akan mengerjakannya. Sebab bagi Allah nggak ada yang mustahil. Begitu dengar bagi Allah nggak ada yang mustahil, langsung Maria tangkap kalimat terakhir. Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Selesai. Dalam ketidakmengertian, dia nggak mau kembangkan ketidakmengertiannya. Dia cukup pegang satu kalimat, bagi Allah nggak ada yang mustahil, dia tangkap. Jadilah padaku seperti itu. Ketika saudara dengar firman Allah yang bagimu nggak masuk akal, tapi saudara menginginkan itu terjadi, tangkap aja, amin. Bagiku terjadi seperti itu Tuhan. Itu saudara lakukan. Jangan dikaji lagi, hanya mentah saudara. Benih itu diambil lagi sama si iblis. Disuntik pikiran negatif. Tapi lihat, panah api jahat, perisai iman. Mari kita belajar dari Mazmur 1. Lihat, tetapi yang kusukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara lihat, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Saya pengen tanya saudara, yang saudara renungkan siang dan malam apa? Kesusahan saudarakah? Nasib? Apa? Bangun pagi-pagi apa yang dipikirin? Ayo. Mau tidur apa yang dipikirin? Ayo. Makanya karena dipikiran yang negatif sepanjang hari sedih bawaannya. Malam-malam mau tidur pikiran negatif, akhirnya tidur terganggu. Mimpinya mimpi buruk. Apa yang direnungkan? Makanya tolong saudara, pagi-pagi bangun renungkan firman Allah. Renungkan saudara.
Ya di samping misalkan khotbah minggu, kami kan berkomitmen, saya dengan Ibu Gembala, setiap pagi memberikan saudara firman Allah kan. Paling tidak ada perenungan lah pada pagi hari. Sekalipun saudara buka jam 12 siang, gak apa-apa lah. Jadi saudara yang belum masuk di grup RPCC, tolong daftar ke sekretariat, biar saudara dapat renungan. Atau saudara masuk aja di IG-nya kita, Instagram-nya, RPC Church Medan. Tujuan kita cuma satu, saudara. Supaya begitu saudara bangun, saudara mulai dengan firman Allah. Saudara mulai dengan firman Allah. Dan waktu malam, saudara bisa merenungkan lagi sepanjang hari. Dan bila perlu saudara buka satu ayat Alkitab, tidur dengan Alkitab itu. Dengan perenungan itu. Saya kira saudara pasti berkati Tuhan. Saya berapa hari yang lalu terpikir dan saya coba katakan pada istri saya, Bu Gembala, saya katakan begini, iya ya. Saya kok kepengen, mungkin nggak tahu kapan bisa kita mulai, tapi adanya seperti breakfast prayer gitu. Jadi sarapan pagi diawali dengan doa bersama dengan jemaat. Pemahaman saya breakfast itu kan makan pertama di satu hari. Itu pemahaman saya. Kalau salah koreksi ya. Saya nggak begitu paham bahasa Inggris sih. Maklumlah, Inggris kampung. Jadi makan pertama di hari itu namanya breakfast. Nah tentu istri saya bilang, apakah setiap pagi? Saya bilang nggak perlu. Di Senin, setiap hari Senin aja. Jam 7 pagi mungkin kita ketemu. Ya ibadah setengah jam, doa bersama, tutup dengan sarapan pagi bersama. Jangan di restoran saudara, di gereja. Sarapannya minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Kenapa saya katakan supaya setiap kita memulai sebuah hari-hari dan satu pekan ke depan, kita mulai bersama dengan Tuhan. Kira-kira gimana saudara? Ini masih ide awal. Tapi saya pikir apa? Supaya kita ada perenungan. Karena apa? Lihat ini. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan terus dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Daunnya nggak layu, hidupnya semangat, hidupnya sukacita, awet muda barangkali. Karena sumber airnya jelas. Lihat dia tersenyum sepanjang hari. Amin saudara? Wow, kenapa ya kok kamu kayaknya suka gitu? Ya iyalah, pohon di tepi air. Renungkan firman Tuhan. Bukan saja hidup penuh dengan damai dan sukacita. Lihat, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya apa? Apa yang kita tabur menghasilkan tepat pada waktunya. Masa nggak kepengen sih? Yang kita tabur, kita tuai tepat pada waktunya. Jual barang, orang bayar pada waktunya, jatuh tempo. Halo? Ini janji Tuhan loh. Dan yang luar biasa, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Masa kita nggak mau? Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa bisa? Karena hasil dari perenungan akan pikiran Tuhan. Saya percaya kalau pikiran Tuhan menguasai pikiran kita, pastilah Tuhan akan mengajari kita, membocorkan kepada kita apa yang orang nggak tahu. Sehingga buat apapun berhasil, buat ini berhasil, buat itu berhasil. Kenapa? Hasil perenungan bersama dengan Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya Tuhan akan beritahukan kepada saudara yang orang nggak mengerti? Makanya Yeremia mengatakan, berserulah kepadaku maka aku akan beritahukan kepada hal-hal yang tidak engkau mengerti. Mulai perenungan bersama dengan Tuhan. Awali hari-hari dengan Tuhan. Jangan izinkan iblis merampas itu. Si jahat mengambilnya. Amin. Bentengi dengan perisai iman. Supaya apapun yang kita tabur, akan kita tuai. Menghasilkan pada waktunya, pada musimnya. Bahkan apa yang kita lakukan, akan berhasil. Saya yakin saudara, sekali lagi, 2022, saya akan terus menabur. Saya akan menabur, saya akan menabur, dan akan terus menabur. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan saya akan khotbah tentang menabur dan menabur terus. Tapi sampai hari ini saya merasa mungkin sampai berapa minggu ke depan
Kita tetap belajar masalah menabur, dan menabur. Sekalipun harus dengan air mata. Supaya kita menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati kita.